Selamat pagi adik-adik, salam Ganesha Operation. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Nah, kakak harap kita semua dalam keadaan sehat semua ya, amin. Nah, di hari yang baik ini kita belajar bareng yuk. Nah, jadi dalam program belajar di rumah bersama GO, program edukasi ini spesial diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram bekerja sama dengan Lombok TV dan Ganesha Operation. Nah, sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Desa Putu Purwati, inisial DP dan pengajar bidang studi IPS Geografi. Nah, kita ada pembahasan beberapa soal UTBK Geografi dan beberapa soal pas persiapan ujian akhir semester untuk kelas 8 dan kelas 7 SMP. Nah, mari kita lihat soal-soal berikut ini yuk. Oke. Baik, untuk soal pertama, ini soal UTBK Geografi ya, materi mengenai aspek geografi. Jadi soalnya adalah para nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut pada malam hari dan pulang kembali ke darat memanfaatkan angin laut. Fenomena tersebut merupakan aspek geografi yang berkaitan dengan opsi A, aspek atmosfer, B, aspek litosfer, C, aspek biosfer, dan D, aspek hidrosfer. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, Mbak DP jelasin dulu ya beberapa aspek dalam geografi. Oke, Mbak DP tuliskan dulu ya, aspek geografi. Oke, untuk memudahkan adik-adik, Mbak DP urutin dari aspek yang pertama, itu ada aspek hidrosfer. Masih ingat nggak aspek hidrosfer ini mempelajari tentang apa? Oke, langsung aja ya. Untuk aspek hidrosfer ini kita mempelajari tentang lapisan air permukaan. Air permukaan. Kemudian aspek yang kedua itu ada aspek atmosfer. Nah, untuk aspek atmosfer ini kita mempelajari tentang lapisan udara. Ini lapisan udara. Kemudian aspek berikutnya, ini ada aspek litosfer. Nah, di materi litosfer kita biasa mempelajari tentang lapisan batuan atau nanti kita bahas tentang struktur batuan. Ini lapisan batuan. Kemudian aspek selanjutnya, ini ada aspek antroposfer. Bentar. Antroposfer. Nah, di materi antroposfer kita mempelajari lapisan juga, tapi lebih spesifik ini mempelajari tentang kehidupan atau masalah penduduk. Oke, aspek yang terakhir adalah aspek biosfer. Nah, untuk materi biosfer, ini kita mempelajari tentang lingkungan hidup atau lingkungan kehidupan. Lingkungan kehidupan. Oke adik-adik, jadi ini dia aspek dalam geografi. Jadi yang pertama Mbak ulang lagi, ada aspek hidrosfer, atmosfer, litosfer, antroposfer, dan biosfer. Nah jadi di GO untuk memudahkan adik-adik mengingat materi tentang aspek geografi, jadi kita ada namanya konsep untuk memudahkan adik-adik dalam mengingat materi, itu disebut dengan konsep The King. Jadi konsep dasarnya Mbak DP udah tampilkan, sekarang kita lihat konsep The King-nya untuk memudahkan adik-adik dalam belajar. Jadi nggak perlu dihafal semua, tinggal kita hafal huruf depannya aja ya. Jadi konsepnya adalah Haji Ali, guru antro di BIUS. Oke, itu konsepnya. Nah, jadi udah kita ambil ya dari huruf depannya aja. Untuk huruf H ini adalah aspek hidrosfer, kemudian A-nya adalah aspek atmosfer, Li-nya aspek litosfer, kemudian antronya adalah aspek antroposfer yang pendudukan, dan yang terakhir bios ini aspek biosfer. Nah, jadi ini dia adalah aspek geografi. Baik, sekarang kita kembali ke soal.
Oke, soalnya di sana tentang para nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut pada malam hari dan kembali ke daratan memanfaatkan angin laut. Nah, fenomena tersebut merupakan aspek geografi yang berkaitan dengan jawabannya adalah aspek atmosfer. Nah, untuk aspek atmosfer ini kaitannya tentang materi lapisan udara kita. Jadi itu nanti ada kaitannya juga tentang suhu, kemudian lapisan udara, kelembaban udara, angin, awan, hujan, dan lain sebagainya. Jadi itu gejala yang terjadi pada lapisan atmosfer. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, masih mengenai pembahasan soal UTBK Geografi ya. Nah, soal yang kedua ini kita bahas tentang prinsip geografi. Nah, jadi prinsip geografi ini kita bisa bahas juga menggunakan aspek geografi yang tadi. Nah, aktivitas pembalakan hutan di lereng pegunungan mengakibatkan air hujan tidak tertahan. Lapisan tanah tergerus dan mengakibatkan longsor. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah, nah masih ingat nggak prinsip geografi itu ada apa aja? Oke, kalau misalnya adik-adik lupa, Mbak Devi akan bahas lagi untuk prinsip geografi. Nah, prinsip geografi itu masih ingat ya, ada 4 prinsip dalam geografi. Prinsip geografi. Oke, prinsip yang pertama itu ada prinsip persebaran. Oke, untuk prinsip persebaran biasa juga kita sebut sebagai prinsip distribusi. Kemudian prinsip yang kedua adalah deskripsi. Oke, untuk kata deskripsi udah jelas ya. Deskripsi berarti dia menjelaskan atau menerangkan suatu gejala, baik itu gejala geosfer yang diakibatkan oleh alam itu sendiri maupun gejala yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ini lebih ke menjelaskan atau menerangkan ya. Oke, kemudian prinsip yang ketiga ada prinsip korologi. Nah, untuk prinsip korologi ini prinsip yang digunakan untuk menganalisis gejala geosfer juga, tapi nanti di dalam prinsip ini itu ada keterkaitan antara 3 prinsip yang lain. Baik itu dia menyebutkan persebarannya, mendeskripsikan maupun mengaitkan. Atau kita kaitkan dulu ya dengan prinsip yang berikutnya, ini adalah interrelasi. Oke, biar bisa bedain, kalau untuk prinsip korologi, ini adalah keterkaitan 3 prinsip. 3 prinsip. Kemudian interrelasi, ini keterkaitan aja. Oke, baik. Sebelum kita bahas soal yang tadi, Mbak jelaskan dulu. Prinsip geografi ini ada 4, persebaran, deskripsi, korologi, dan interrelasi. Ini gunanya, atau prinsip ini, atau keempat prinsip ini gunanya untuk menganalisis sebuah gejala geosfer. Contohnya kita kembali lagi ke soal. Soalnya aktivitas pembalakan hutan di lereng pegunungan, di situ ada kata mengakibatkan. Nah, berarti ada hubungan timbal balik ya antara satu gejala dan akibatnya. Nah, kita garis bawahi ya kata mengakibatkan air hujan tidak tertahan. Nah, lapisan tanah tergerus dan mengakibatkan longsor. Nah, dari aktivitas pembalakan tadi. Jadi prinsip yang cocok digunakan untuk menganalisis soal ini adalah menggunakan prinsip interrelasi. Nah, jadi udah jelas ya mana masalah dan ada akibatnya. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Oke, baik, lanjut masih soal tentang UTBK persiapan geografi. Ini materi pendekatan geografi ya. Untuk materi pendekatan geografi hampir sama dengan prinsip yang tadi. Ini sama-sama digunakan untuk menganalisis gejala geosfer, baik gejala yang dilakukan oleh aktivitas manusia maupun oleh gejala alam itu sendiri. Kita baca soalnya ya. Pendekatan geografi yang tepat untuk menganalisis terjadinya perubahan debit air, itu air sungai
Dane akibat alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang kurang memperhatikan lingkungan adalah Oke, pendekatan geografi, kembali Mbak DP ingatkan, pendekatan geografi itu ada 3 pendekatan. Oke, untuk pendekatan yang pertama, itu ada pendekatan spasial. Nah, untuk kata spasial, ini Mbak definisikan sedikit, karena cakupannya beda-beda. Yang pertama, spasial itu adalah ruang sama wilayah dan region. Oke, untuk pendekatan yang kedua, ini ekologi. Untuk pendekatan ekologi, ini analisis tentang kelingkungan. Oke, kemudian pendekatan yang ketiga, ini pendekatan kompleks wilayah. Oke, untuk kompleks wilayah ini biasanya ada gejala geosfer atau gejala geografi, keterkaitan antara lebih dari satu wilayah. Oke, Mbak Dewi jelasin dulu ya. Untuk analisis pendekatan geografi menggunakan pendekatan spasial. Nah, untuk pendekatan spasial, Mbak garis bawahi dulu kata ruang. Nah, misalnya Mbak Dewi di sini punya ruang, anggap aja ukurannya misalnya 3 kali 3 meter persegi. Nah, ruang yang Mbak Devi gambarkan di sini bisa kita gambarkan atau kita bisa buat ruang yang sama di tempat yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan ruang. Nah, tapi apa bedanya dengan wilayah dan region? Sekarang Mbak Devi jelasin yang wilayahnya dulu. Untuk wilayah, misalnya ini anggap saja peta Pulau Lombok ya. Pulau Lombok. Oke, Pulau Lombok berdasarkan letak administrasinya itu terdiri dari beberapa wilayah kota kabupaten. Nah, kira-kira seperti itu ya. Misalnya ini adalah Kota Mataram. Kemudian ini KLU. Ini Lobar. Ini Loteng. Dan ini Lotim. Oke, dari bentuknya aja sudah jelas bedanya ya antara wilayah Kota Mataram, KLU, Lobar, Loteng maupun Lombok Timur. Itu berdasarkan letak administrasinya. Nah, jadi perbedaannya antara ruang ini dengan wilayah yang Mbak DP gambarkan di sini, kalau wilayah itu memiliki karakteristik yang khusus dan khas. Jadi wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya nggak bakalan sama ya. Jadi itu dia perbedaan kalau menggunakan pendekatan spasial yang menggunakan karakteristik keruangan ataupun wilayah. Nah, untuk yang regional, sering orang bilang wilayah kan sama regional itu sama, benar sama. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan spasial, analisisnya itu agak berbeda. Biasanya kalau analisis region itu biasanya kita mempelajari tentang region dunia. Misalnya cakupannya lebih besar. Contohnya benua Asia itu terdiri dari beberapa kawasan wilayahnya. Ada wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk memudahkan adik-adik mengingat lagi pendekatan geografi sama prinsip, nanti ada juga konsep dasar geografi. Untuk pendekatan geografi, Mbak buatin konsepnya. Konsepnya di sini adalah konsepnya seksi ya. Nah, jadi diingat kalau misalnya belajar tentang pendekatan geografi berarti konsepnya adalah seksi. Oke, yang S untuk huruf S itu menunjukkan pendekatan spasial, E-nya pendekatan ekologi atau kompleks ekologi atau kelingkungan, kemudian kata huruf KS itu analisis tentang kompleks wilayah. Oke, jadi itu dia beberapa pendekatan geografi. Kita kembali ke soal. Pendekatan geografi yang tepat untuk menganalisis terjadinya perubahan debit air sungai Cisadane akibat alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang kurang memerhatikan lingkungan adalah itu menggunakan analisis ekologi atau kelingkungan.
ya. Jadi jawabannya A, ekologi. Oke, baik, masih soal tentang UTBK Geografi. Nah, sekarang ini UTBK Geografi berikutnya ini mengenai konsep dasar dalam geografi. Nah, untuk soal ini, Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua, Asia, Australia, dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Konsep yang sesuai dengan fenomena geografi tersebut adalah A. Konsep jarak, konsep lokasi, konsep pola, konsep nilai kegunaan, atau konsep keterjangkauan. Nah, untuk konsep geografi, untuk soal yang tadi cukup mudah ya. Kalau kita lihat letak geografis Indonesia, oke, untuk letak geografis Indonesia itu diklasifikasikan menjadi dua, di antara dua benua dan dua samudra. Oke, di soal sudah diterangkan ya, benuanya antara benua Asia dan Australia, kemudian dua samudranya antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, jadi letak geografis Indonesia ini dipengaruhi oleh letak lempeng yang ada di Indonesia atau yang dilalui di wilayah Indonesia, itu adalah lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Nah, kalau kita kembali lagi ke kata letak geografis atau letak geografi, berarti ini adalah letak kenyataannya di muka bumi ya. Nah, berarti konsep yang digunakan dalam menganalisis fenomena ini adalah menggunakan konsep lokasi. Jadi udah jelas ya, jadi kalau untuk soal yang ini nggak terlalu susah. Baik, jadi dia ini letak geografis Indonesia ditentukan berdasarkan dua benua dan dua samudra. Untuk kata lempeng Eurasia dan Indo-Australia ini Mbak DP garis bawahi karena ini sering muncul. Apapun model soalnya, misalnya mau ditanya Pulau Lombok atau Pulau Jawa dan sebagainya, tetap ya menggunakan lempeng yang bertemu di wilayah Indonesia, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Oke, soal selanjutnya masih membahas tentang soal UTBK Geografi. Ini membahas tentang letak geologis. Nah, masih mirip dengan pembahasan soal yang tadi ya. Gunung Anak Krakatau berada di antara pertemuan lempeng, opsi A, Filipina dan Malaysia, kemudian opsi B, Asia dan Amerika, opsi C, Pasifik dan Indo-Australia, opsi D, lempeng samudra dan samudra. Kemudian opsi E, Eurasia dan Indo-Australia. Oke, untuk membahas soal materi ini tentang Gunung Anak Krakatau itu berada di mana. Nah, untuk yang ini Mbak DP nggak perlu kasih analisisnya karena masih mirip dengan soal sebelumnya ya. Jadi ini langsung aja opsinya, jawabannya adalah E, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Jadi jawabannya E. Selanjutnya soal pembahasan soal UTBK Geografi mengenai materi pengetahuan peta. Oke, untuk pengetahuan peta kita bahas dulu soalnya. Untuk mengetahui kawasan yang dipetakan pada posisi yang lebih luas digunakan komponen A. Insert, B. Legenda, C. Skala, D. Tahun pembuatan, E. Judul. Oke, untuk yang ini Mbak DP bahas dulu. Kita lihat unsur-unsur dalam peta atau komponen ya. Oke, komponen-komponen dalam peta. Kalau kita mau membuat suatu peta atau menggambarkan suatu bidang datar pada suatu lembaran, jadi yang pertama yang harus kita penuhi itu adalah judul. Kenapa judul?
Karena kalau tidak ada judul, kita nggak tahu kita mau membuat atau mau menggambarkan peta apa. Tapi kalau udah ada judul, gampang. Tinggal kita buatnya, misalnya mau buat peta Pulau Lombok, udah gampang. Nanti tinggal kita gambarkan aja bentuk Pulau Lombok itu seperti apa. Oke, itu yang pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah skala. Oke, skala ini fungsinya untuk apa? Untuk memperkecil kenampakan objek pada suatu wilayah dengan ukuran yang lebih kecil. Itu yang disebut dengan skala. Ukuran Oke, kemudian selanjutnya komponennya adalah arah mata angin. Oke, arah mata angin ini fungsinya untuk apa? Kalau kita mau ke arah timur, barat, utara, selatan, kalau secara langsung itu bisa kita bedakan arahnya sebelah mana ya. Tapi kalau di peta kan agak susah, jadi kita perlu yang namanya arah mata angin. Biasanya arah mata angin Mbak Devi gambarin di sini. Anggap aja ini adalah suatu peta. Arah mata angin biasanya ditaruhkan di pojok kanan atas. Biasanya bentuknya seperti ini. Kemudian disimbolkan dengan huruf U di sebelah sini. Berarti bidang datar atau yang biasa kita sebut dengan peta ini, kalau yang sebelah atas itu adalah arah utara, yang bawah ini adalah arah selatan, yang sebelah kanan ini adalah arah timur, dan yang sebelah kiri di sini itu adalah sebelah barat. Jadi itu fungsi dari arah mata angin. Kemudian yang berikutnya adalah insert. Oke, untuk insert ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui kawasan yang dipetakan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menggambarkan peta Kalimantan misalnya. Nah, di peta Kalimantan itu nanti di pojok kiri itu biasanya ada insert. Misalnya Mbak DP mau memetakan Pulau Kalimantan bagian timur, berarti kawasan Kalimantan Timur ya. Nanti itu akan diperbesar atau diinsert di sebelah sini. Oke? Itu maksud insert. Ini menentukan kawasan yang diperluas. Oke, kemudian selanjutnya komponen dalam peta selanjutnya di sini ada legenda. Nah, legenda ini gunanya untuk apa? Untuk menganalisis kenampakan-kenampakan yang ada dalam peta. Biasanya kenampakan yang ada dalam peta itu disimbolkan dengan warna, kemudian ada bentuk geometri dan sebagainya. Jadi itu beberapa bentuk kenampakan yang ada dalam legenda. Ini menggambarkan kenampakan. Kenampakan peta. Kemudian selanjutnya adalah tahun pembuatan. Kenapa tahun pembuatan? Karena nanti materi peta ada kaitannya tentang materi pengiraan jauh dan sistem informasi geografi. Karena materi peta ini nanti akan dianalisis menggunakan software atau perangkat lunak yang ada dalam komputer, itu nanti di materi SIG ya. Jadi tahun pembuatan ini kita perlu ketahui tahun pembuatannya. Karena peta itu punya masa kadaluarsa ya. Nah misalnya anggap aja ini peta Pulau Lombok. Peta Pulau Lombok itu luasnya nggak bakalan tetap ya. Dia pasti bakal mengalami perubahan. Karena apa? Karena ada dua tenaga pembentuk muka bumi, masih ingat? Tenaga pembentuk muka bumi itu ada yang berasal dari dalam, ada yang berasal dari luar. Kalau yang berasal dari luar ini nanti yang mempengaruhi kondisi fisiknya juga. Contohnya abrasi air laut. Nah itu juga akan mengakibatkan proses pengikisan permukaan bumi yang ada di daerah pesisir. Itulah ya kenapa kita perlu adanya tahun pembuatan peta. Oke, nah jadi ini beberapa komponen dalam peta. Oke, masih menggunakan konsep sebelumnya, sama juga konsep The King ya, konsep dasarnya Mbak DP sudah tuliskan.
di sini konsep deckingnya untuk memudahkan adik-adik nanti dalam belajar. Kalau misalnya lupa komponen dalam peta itu apa saja, jadi di sini Mbak buatin ya konsepnya. Konsepnya adalah Jupe masuk angin, Kala Gaston masukin peta. Oke, ini tadi sudah jelas ya untuk komponen-komponen peta. Di sini ada judul peta, kemudian ada arah mata angin, ada skala, kemudian ada garis astronomis atau biasa kita sebut juga arah mata angin bisa, kemudian sama insert dan tahun pembuatan peta. Baik, itu dia beberapa pembahasan untuk komponen dalam peta. Sekarang kita kembali ke soal. Untuk mengetahui kawasan yang dipetakan pada posisi yang lebih luas digunakan komponen, jawabannya adalah A, yaitu komponen insert. Nah, jadi itu dia adik-adik untuk pembahasan materi pengetahuan dalam peta. Jadi cukup mudah ya soalnya. Sebenarnya ini soalnya berulang-ulang dari adik-adik masih SD, SMP, SMA, malah nanti perguruan tinggi pelajaran tentang peta itu saja, hanya pengulangan saja. Jadi untuk materi ini cukup mudah. Jadi adik-adik bisa perdalam lagi materinya di pengetahuan peta. Kemudian nanti di persiapan UTBK-nya materi ini nanti akan berkembang. Cakupannya tentang materi pengetahuan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Baik, soal selanjutnya. Nah, ini masih berkaitan juga tentang pembahasan soal UTBK, geografi tentang pengetahuan peta. Nah, adik-adik bisa lihat gambar soalnya ya. Di situ diketahui ketinggian daerah, ditanyakan ketinggian daerah A dan D sesuai ilustrasi gambar. Opsi A jawabannya 150, kemudian opsi B 250, kemudian C 350, D 450, dan E 550 meter. Oke, untuk yang ini materi tentang pengetahuan peta, tentang peta kontur. Nah, untuk peta kontur agak berbeda sedikit sama peta pada umumnya ya. Jadi kalau peta pada umumnya kenampakannya nggak seperti soal tadi. Nah, jadi untuk peta kontur kenampakannya seperti soal tadi. Mbak DP gambarkan kembali di sini ya supaya memudahkan adik-adik menyelesaikan soalnya. Jadi kenampakannya kira-kira seperti ini. Kemudian nah, ini Mbak DP gambarin dulu. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Oke, ini Mbak garis dulu. Oke, kembali Mbak jelasin dulu soalnya. Diketahui ketinggian daerah A dan D sesuai ilustrasi gambar. Nah, ditanyakan ya, tinggi daerah A sama D itu di ketinggian berapa? Nah, di soal ini yang angka yang diketahui di titik C. C itu ketinggiannya 50 meter. Kemudian ini diketahui juga 100 meter. Nah, karena di soal tidak ada simbolnya, ini Mbak simbolkan dengan X ya. Kemudian di ketinggian selanjutnya itu kosong. Ini disimbolkan dengan B. Kemudian di ketinggian selanjutnya ini disimbolkan dengan A. Jadi ini yang ditanyakan ya, A ini tingginya berapa. Nah, sebelum menyelesaikan ini Mbak pindah ke sebelah sininya dulu. Ini diketahui juga dengan ketinggian yang sama, Mbak simbolkan juga dengan Y, tingginya 100 meter. Oke, ini tingginya 100 meter. Kemudian diketahui juga kontur yang lainnya. Kontur yang lainnya ini kosong. Mbak simbolkan ini dengan apa? Ini Ki ya.
Kemudian ini Mbak simpulkan dengan Y. Nah, ini yang diketahui ini konturnya D. Kemudian ini juga diketahui yaitu 300, ketinggian 300 meter. Oke. Oke, nah kita selesaikan dulu untuk kontur sebelah sini ya. Sebelah sini konturnya untuk titik C itu diketahui 50 meter. Kemudian Mbak simpulkan di sini yang X itu tingginya 100 meter. Nah, dari sini aja dua kontur ini bisa kita analisis. Yang akan kita analisis itu apanya? Yang kita analisis itu adalah CI. CI ini simbolnya untuk apa? CI ini simbolnya untuk kontur interval. Interval atau interval kontur. Nah, jadi interval kontur ini cara mencarinya adalah kita rumuskan ya, CI itu sama dengan skala dibagi dengan 2000. Nah, karena soal ini tidak diketahui skalanya, cuma diketahui tinggi antara kontur yang satu dengan yang lainnya. Nanti kita selesaikan. Kemudian skalanya nggak diketahui. Kita lihat aja secara kasat mata, di sini udah ada angkanya ya, selisih antara kontur yang satu dengan yang lainnya itu adalah 50. Karena dari 50 ke 100 selisihnya 50. Berarti kalau kontur yang satu dengan yang lainnya selisihnya 50, berarti kontur yang lain juga sama, selisihnya 50. Kalau di sini 100, berarti di sini 150. Oke? Kalau di sini 150, berarti di sini adalah 200. 100. Oke. Nah, di sini masih ada kontur satu lagi. Di sini 200 ya. Ini Mbak Devi hapus dulu. Ini 200. Dan ini untuk titik A atau kontur yang A itu adalah 250. Nah, jadi untuk ketinggian A itu sudah diketahui ya, 250 meter tingginya. Sekarang kita ke sebelah sini. Nah, ini juga sama, selisihnya kontur C dengan kontur X, Mbak simpulkan dengan Y, selisihnya atau kontur intervalnya adalah 50. Berarti kalau dari sini ke sini 100, berarti dari sini ke sini adalah 150. Kemudian ini 200. Dan ini 250. Nah, berarti dari titik X ke titik yang diketahui sebelah sini dengan ketinggian 300 meter, berarti soal ini benar ya, karena selisihnya udah sama. Selisih atau kontur intervalnya adalah 50 meter. Oke, untuk peta kontur dan peta pada umumnya, kenapa nggak berbeda? Kalau peta pada umumnya satuannya itu menggunakan satuan sentimeter ya. Tapi kalau berbicara tentang peta kontur atau biasa juga ini kita sebut sebagai peta topografi. Peta topografi atau ketinggian tempat berarti dia menggunakan satuan meter, tidak menggunakan satuan sentimeter. Oke, jadi sudah ketemu jawabannya ya. Untuk titik A atau di ketinggian A dan ketinggian D itu punya ketinggian yang sama. Jadi jawaban soalnya adalah opsi B, yaitu 250 meter. Oke, sudah. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Ini materi tentang penginderaan jauh. Masih ada kaitannya tentang materi penginderaan jauh. Ada kaitannya juga tentang materi peta. Materi peta dan penginderaan jauh ini saling keterkaitan ya. Nah, untuk soal ini kita lihat dulu. Data spasial merupakan data grafis yang mengidentifikasi kenampakan yang menunjukkan keruangan, lokasi atau tempat-tempat di permukaan bumi. Model data yang dibentuk oleh kemampuan sel atau pixel atau picture element dengan bentuk grid, dan setiap pixel mempunyai referensi grid dan setiap pixel mempunyai referensi. Model data itu disebut dengan A. Data vektor,
B data atribut, kemudian C data kualitatif, kemudian yang D data kuantitatif, dan E data raster. Nah, jadi untuk menjawab soal ini ada dua model data yang digunakan dalam proses penginderaan jauh, yaitu model data ya, data indraja atau penginderaan jauh ya, atau data penginderaan jauh. Untuk model data indraja, ini ada dua jenis model data, itu ada data vektor dan data raster. Oke, untuk data vektor, ini kenampakan datanya berupa titik, garis, atau poligon. Nah, supaya lebih gampangnya, biasanya poligon ini kenampakannya berupa area. Nah, sedangkan data raster, kenampakan objeknya dalam peta, atau nanti kaitannya tentang analisis data penginderaan jauh, itu data raster ini berupa pixel atau grid ya, pixel atau grid. Oke, untuk contoh data vektor, misalnya Mbak Devi gambarin aja di sampingnya ya, untuk data berupa titik. Jadi objek itu nanti akan berupa titik. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke data peta ya, kalau titik itu biasanya kenampakan objek dalam peta itu menggambarkan ibu kota atau wilayah-wilayah tertentu yang ingin disimbolkan menggunakan data titik. Kemudian untuk yang data garisnya, dia pasti bakal seperti garis. Nah, biasanya kalau garis itu misalnya kenampakan objeknya berupa aliran sungai, rel kereta api, jaringan jalan, kemudian batas wilayah administrasi, baik itu wilayah yang satu dengan yang lainnya, atau batas administrasi negara yang satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian yang berupa poligon atau biasa Mbak sebut sebagai wilayah atau area, jadi kenampakannya kira-kira seperti itu. Itu merupakan bentuk atau model data indraja mengenai data vektor. Kemudian kalau data raster juga sama ya. Nah, kalau misalnya kenampakannya berupa titik, berarti kenampakannya dia terdiri dari satu pixel atau satu grid yang digambarkan dalam objek. Kemudian kalau dia berupa garis, berarti dia menyusun dirinya seperti garis, tergantung kenampakan garisnya, apakah dia beraturan atau tidak beraturan. Nah, oke. Kemudian yang berupa area juga sama, dia akan terdiri dari beberapa kumpulan pixel-pixel sesuai dengan kenampakan resolusi objek dalam proses penginderaan jauh. Nah, jadi gampang ya untuk soal ini. Kita kembali lagi ke soal. Nah, untuk menganalisis data spasial merupakan data grafis yang mengidentifikasikan kenampakan yang menunjukkan keruangan, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Model data yang dibentuk oleh kemampuan sel atau pixel atau picture element dengan bentuk grid, dan setiap pixel mempunyai referensi model data itu disebut dengan data raster atau pixel, atau biasa kita sebut dengan grid. Jadi jawabannya adalah opsi E. Sudah. Oke, baik. Dari tadi beberapa soal UTBK Geografi ya. Nah, sekarang kita bahas beberapa contoh soal pembahasan soal pas kelas 7 SMP. Jadi persiapan akhir semester ada beberapa contoh soalnya yang akan Mbak tampilkan untuk materi IPS Geografi ya. Nah, jadi materi ini mengenai letak wilayah Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan lagi ke beberapa contoh soal UTBK tadi, masih mirip kan ya. Jadi nggak jauh-jauh ya materi untuk adik-adik yang SMP maupun yang SMA. Nah, jadi kalau kita lihat soal berikut, salah satu informasi yang diperoleh dari garis bujur atau meridian Indonesia adalah A. Wilayah Indonesia dilalui oleh garis ekuator atau khatulistiwa. Yang B. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di bumi belahan selatan.
Kemudian yang C, batas wilayah Indonesia paling utara adalah 6 derajat lintang utara dan batas paling selatan adalah 11 derajat lintang selatan. Kemudian untuk bujurnya, yang D, batas wilayah Indonesia paling barat adalah 95 derajat bujur timur dan batas paling timur adalah 191 derajat bujur timur. Oke, untuk menyelesaikan soal berikut, Pak DP jelasin kembali, ingatin lagi ke adik-adik ya. Jadi materi tentang letak wilayah Indonesia nanti kita lihat berdasarkan beberapa letak. Untuk letak geografis, adik-adik kita kelas 7 pasti masih ingat. Oke, tadi sudah kita bahas untuk letak geografis Indonesia ya, itu dibatasi oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, untuk samudra ini dibatasi oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian letak geografis Indonesia antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. Oke, ini dia letak geografis Indonesia. Tapi kalau untuk menyelesaikan soal itu kita lihat wilayah Indonesia berdasarkan letak astronomis. Oke, letak astronomis Indonesia itu dibatasi oleh garis hayal yang kita sebut ya, dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, untuk garis lintangnya, masih ingat adik-adik garis lintang Indonesia? Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, ini dia letak astronomis Indonesia. Untuk letak lintang Indonesia, ini yang menentukan Indonesia kenapa beriklim tropis. Jadi dilihat berdasarkan letak lintangnya. Indonesia beriklim tropis. Oke, sedangkan meridian pangkal untuk bujur Indonesia dari bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, ini yang mengakibatkan negara kita memiliki 3 wilayah waktu. Oke, di sini Mbak klasifikasikan ya wilayah waktu Indonesia. Itu disimbolkan dengan waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, dan yang ketiga itu adalah waktu Indonesia bagian timur. Jadi inilah yang menentukan kenapa wilayah waktu Indonesia terdiri dari wilayah 3 wilayah, yaitu wilayah waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Nah, tapi untuk menentukan wilayah waktu ini ditentukan berdasarkan GMT. Masih ingat apa itu GMT? GMT itu adalah Greenwich Meridian Time atau meridian pangkal waktu di seluruh dunia ya, dari wilayah yang dari titik bujur 0 derajat. Ini Greenwich Meridian Time. Atau Greenwich Meridian Time atau meridian pangkal waktu. Nah, untuk wilayah Indonesia bagian barat itu berada pada titik pangkal 105 derajat bujur timur. Kemudian Indonesia Tengah 120 derajat bujur timur dan Indonesia Timur 135 derajat bujur timur. Nah, masing-masing wilayah waktu ini memiliki selisih bujurnya adalah 15 derajat. Nah, 15 derajat ini selisihnya adalah sama dengan 1 jam. Oke, baik, itu dia ya letak Indonesia berdasarkan letak geografis maupun letak astronomis. Nah, jadi untuk mengenai soal ini kita kembali lagi ke soal.
Salah satu informasi yang diperoleh dari garis bujur. Nah, masih ingat ya garis bujur tadi Indonesia berada pada titik 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur atau meridian Indonesia. Nah, jadi opsinya udah kelihatan ya, jawabannya adalah D, yaitu batas wilayah Indonesia paling barat adalah 95 derajat bujur timur dan batas paling timur adalah 141 derajat bujur timur. Oke, selanjutnya. Nah, soal berikut soal pembahasan PAS juga untuk kelas 7 IPS Geografi. Ini mengenai unsur gas utama terbanyak kedua di udara setelah nitrogen. Nah, jadi untuk unsur gas utama ini soalnya cukup mudah ya. Masih ingat ya unsur yang ada dalam udara kita itu paling banyak adalah nitrogen, kemudian yang kedua adalah oksigen. Jadi langsung aja jawabannya oksigen. Kemudian unsur berikutnya itu berbagai macam jenis unsur atau zat-zat yang terkandung dalam lapisan udara kita atau lapisan atmosfer. Jadi untuk soal PAS yang kedua ini sudah ketemu jawabannya ya. Jawabannya adalah C, yaitu unsur kedua yang terkandung dalam lapisan udara. Baik, nah ini dia beberapa contoh soal untuk kelas 7. Sekarang ini kita lanjut soal PAS atau persiapan akhir semester untuk kelas 8 materi IPS Geografi. Nah, untuk berdasarkan letak astronomis Asia Tenggara umumnya beriklim A. tropis, B. dingin, C. sedang, D. subtropis. Oke, untuk soal PAS ini berdasarkan letak astronomisnya, tadi Mbak DP udah jelasin, letak astronomis Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian bujurnya antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan letak astronomis Indonesia, berdasarkan letak lintang, Indonesia berada pada wilayah yang beriklim tropis. Jadi soal ini udah ketemu jawabannya ya. Jawabannya A. Opsinya cukup mudah, jadi soalnya materi tentang iklim Indonesia itu nggak terlalu sulit. Jadi adik-adik bisa perdalam lagi materinya untuk persiapan akhir semester. Nah, yang terakhir ini pembahasan soal PAS IPS Geografi mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia. Nah, untuk fisik wilayah Indonesia merupakan anggota ASEAN yang secara geografis itu berbentuk A. compact, B. protruded, C. elongated, D. fragmented. Nah, Indonesia merupakan anggota ASEAN. Nah, secara geografisnya Indonesia itu bentuknya seperti apa? Nah, jadi Mbak DP jelasin dulu untuk yang compact. Compact itu bentuknya melengkung. Nih ya. Bentuk negara. Nah, untuk bentuk negara yang compact, nah, ini bentuknya dia secara garis besar ya, atau secara keseluruhan dia berbentuk melengkung. Kemudian bentuk yang kedua itu ada protruded. Protruded. Ini bentuknya cenderung adalah memanjang. Kemudian selanjutnya yang berbentuk elongated. Nah, untuk yang berbentuk elongated ini cenderung dia bentuknya adalah terpisah-pisah. Kemudian yang terakhir ini yang fragmented. Nah, kalau untuk yang fragmented ini cenderung dia tersebar.
Oke, baik. Dari bentuk negara ini bisa kita bedakan ya, jadinya mana bentuk negara Indonesia yang merupakan anggota dari ASEAN secara geografisnya, berarti dia adalah bentuknya elongated. Jadi opsi yang benar adalah opsi C. Nah, jadi itu dia adik-adik beberapa contoh soal persiapan PAS untuk materi IPS Geografi untuk adik-adik kelas 8. Nah, jadi ini adik-adik siswa GO maupun adik-adik yang mau mendownload aplikasi Geokreasi. Jadi adik-adik bisa nikmati beberapa video pembelajaran di aplikasi Geokreasi secara gratis. Nah, jadi ini beberapa fitur yang ada di Geokreasi. Nah, GO ini merupakan bimbel terdepan dalam penerapan teknologi yang tepat dalam sistem pembelajarannya. Nah, jadi adik-adik harus yakin ya, dan semakin yakin jangan sampai ketinggalan untuk mengakses aplikasi Geokreasi melalui Play Store. Di situ sudah ada beberapa fitur yang adik-adik bisa terapkan atau adik-adik bisa gunakan. Contohnya ada jadwal KBM untuk siswa, ada kuis, buku sakti, TOBK, kemudian ada juga layanan tryout online. Kemudian ada beberapa aplikasi yang lainnya ya yang bisa adik-adik lihat di aplikasi Geokreasi. Oke, demikian sekian untuk beberapa pembahasan soal UTBK yang adik-adik bisa pelajari ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi tadi beberapa soal itu salah satu soal yang sering muncul yang Mbak tampilkan tadi itu soal-soal yang sering muncul di persiapan UTBK maupun persiapan PAS, persiapan akhir semester adik-adik untuk materi IPS Geografi kelas 7 dan kelas 8 SMP. Jadi dari soal yang sudah kita bahas tadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Selamat siang. Sudah. Maaf kan? Boleh pulang nggak?